Seluruh kegiatan bisnis kami, baik operasional dan lainnya, berpusat pada kepentingan nasabah. Karena kami ingin senyum nasabah kami merupakan senyum Manulife juga. Senyumnya ramah sekali kan? Hmm. Ramah sekali. Sementara ajaran orang tua saya di kampung dia bilang, kalau ada yang baik sekali sama kamu jangan percaya, ada maunya itu. Begitu. Karena penting sekali kita sebagai nasabah mengetahui apa saja dokumennya, apa saja prosedurnya untuk mengajukan klaim asuransi, baik klaim kesehatan maupun klaim meninggal dunia. Selamat datang di Duit, podcast yang membahas seputar pengelolaan keuangan. Dalam setiap episode, saya akan berbincang dengan bintang tamu yang menarik dan juga para expert yang akan menjawab segala permasalahan finansial. Bersama saya Rizkita, inilah Duit. Halo Bala Duit, apa kabar? Semoga Bala Duit dalam keadaan baik-baik saja. Dan aku hari ini pengen membahas seputar hal-hal yang penting terkait dengan asuransi kesehatan. Apa itu? Kita sebagai nasabah itu pastinya pengen yang terbaik dong. Ya dong, mendapatkan perlindungan, terus juga mendapatkan segala sesuatunya dengan maksimal. Termasuk ketika kita harus klaim asuransi. Karena ketika kita klaim, itu tuh menandakan bahwa premi yang kita bayar setiap bulannya itu gak sia-sia dan kerasa gitu ya Bala Duit. Nah, Bala Duit, perusahaan asuransi pastinya itu akan memberikan yang terbaik buat nasabahnya. Tapi kita sebagai nasabah juga harus tahu bagaimana ketentuan-ketentuan yang harus kita penuhi supaya proses klaimnya lancar. Nah, hari ini di Duit kita akan ngobrolin seputar hal itu, makanya Bala Duit nonton terus sampai dengan selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like video ini, share video ini sebanyak-banyaknya, komen juga boleh. Dan juga harus subscribe YouTube channel Manulife Indonesia. Hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu dan tentunya juga narasumber dari Manulife Indonesia. Izinkan aku menyapa terlebih dahulu Dr. Johannes Sebastian Edwin, Head of Claim Manulife Indonesia. Apa kabar, Dok? Baik, terima kasih Dea. Selamat pagi. Selamat pagi, sehat selalu. Dan tentunya ada komika yang akhir-akhir ini lagi aku tonton terus TikToknya. Bang Arif Brata yang sudah hadir di studio. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah Mbak Dea sehat. Sehat, semoga kita sehat selalu. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya. Siap. Seputar asuransi, cara klaimnya dan lain-lain, oke? Siap dong. Oke. Aku pertama boleh dong ke Dr. Edwin dulu karena aku penasaran nih Dok. Di bulan ini adalah bulan September, nanti tanggal 4 gitu ya akan jatuh Hari Pelanggan Nasional. Nah, Hari Pelanggan Nasional buat Manulife, nasabah atau pelanggan ini tuh artinya apa sih Dr. Edwin? Ya, terima kasih Dea. Jadi tentu saja pelanggan atau kami biasa menyebutnya sebagai nasabah itu penting bagi kami. Seluruh kegiatan bisnis kami, baik operasional dan lainnya, berpusat pada kepentingan nasabah. Karena kami ingin senyum nasabah kami merupakan senyum Manulife juga. Okay. Artinya apa? Artinya nasabah bisa mendapatkan layanan yang prima dari kami. Sebaliknya kami juga menerima dengan lapang dada masukan dari nasabah kami. Begitu dia. Oke, berarti nasabah itu bisa dibilang kayak senternya deh untuk Manulife gitu ya. Pusatnya tuh ada di nasabah gitu ya, Dokter ya. Betul sekali dia. Senyum nasabah, senyum Manulife. Ini keren loh. Nasabah, senyum Manulife. Ya kan? Harus senyum sama-sama tuh. Nah, enggak usah senyum-senyum Bang Arif. Aku mau nanya nih ke Bang Arif. Bang Arif udah jadi belum nasabah asuransi kesehatan? Nah, ini nih mumpung ada Pak Dr. Edwin juga, ya kan? Saya itu belum gabung. Kenapa? Nah, itu karena saya itu masih ada trauma lah begitu, Pak Dokter. Kayak takut lah begitu. Karena beberapa pengalaman begitu kan, kayak klaimnya susah, terus dari setiap yang saya lihat tuh kayak marketing asuransi senyumnya ramah sekali kan, ramah sekali. Sementara ajaran orang tua saya di kampung dia bilang kalau ada yang baik sekali sama kamu jangan percaya, ada maunya itu.
begitu. Tapi padahal memang ada maunya kan, kita juga ada maunya dong. Sama-sama ada maunya ya. Iya betul. Simpen dulu ceritanya, nanti aku akan kulik ceritanya tentang kayaknya ada traumatis nih dok. Kalau Bang Arief nih ada pengalaman-pengalaman buruk, nanti kita simpan dulu. Siap. Cuma aku mau balik lagi ke Dokter Edwin untuk tanya, sebenarnya kewajiban perusahaan asuransi itu kepada nasabah yang harus dipenuhi itu sebenarnya apa sih dok? Ya, ini menarik sekali nih pertanyaannya dia. Jadi kewajiban utama dari perusahaan asuransi adalah membayarkan klaim bagi nasabahnya, namun yang sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam perjanjian asuransi atau biasa kita kenal sebagai polis asuransi. Ya. Selain membayarkan klaimnya, perusahaan asuransi juga wajib memberikan layanan yang prima bagi nasabahnya. Kemudahan-kemudahan dalam pengurusan klaim, kantor cabang yang tersebar di berbagai daerah, dan juga kekuatan finansial yang baik untuk menjaga rasio klaim sesuai yang dipersyaratkan oleh pemerintah. Jadi itulah kewajiban perusahaan asuransi kepada nasabah-nasabah asuransi, Dea. Oke, itu kewajibannya. Bukan hanya memberikan yang terbaik secara pelayanan aja, tapi juga mulai dari tadi cabangnya di mana-mana, kemudahan mengakses, terus juga sudah resmi diawasi sama pemerintah dan lain-lain, itu hal yang penting juga. Bang Arief, ya. Tadi Anda sempat menyinggung, Anda bahasanya kayak ini ya, kayak komentator. Kita komentator boleh nih. Ya Bung Arief dong. Siap, saya melihat strateginya Bung. Bang Arief, tadi Bang Arief sempat singgung bahwa ada traumatis dulu, sempat ada masalah tentang klaim. Boleh diceritain nggak ke Baladuit? Oke, Baladuit ini pengalaman soal mertua saya Mbak. Jadi mertua saya itu kan memang ada asuransi juga lah begitu kan. Tapi bukan Manulife. Oke. Iya. Nggak usah disebut. Nah, dan mertua saya itu sudah meninggal Pak Dokter. Nah, kita mau klaimnya itu setelah kita klaim baru 3 bulan ada responnya. Baru 3 bulan ada responnya dan responnya itu dia mau mengecek makam mertua saya. Mau di apa nih maksudnya? Mau dicek tuh makamnya apakah betul meninggal. Oke. Nah, situ saya langsung kayak, masa kok tidak percaya saya sih? Maksudnya keluarga kami begitu kan. Oke, dia mengecek tuh. Datang ke makam terus dilihat. Habis itu pulang. Dan 1 bulan kemudian baru ada responnya Pak Dokter. Terus dia bilang, ini kita belum bisa kembalikan klaimnya karena laporan kematiannya itu terlambat begitu. Oke. Maksud saya kita kan sudah ajak kau ke makam begitu. Dia tidak bawa bunga lagi. Maksudnya minimal kau kirimkan Al-Fatihah, kami sudah senang begitu kan. Tenang Bang Arief, jangan emosi ya. Itu sih maksudnya ternyata ada persyaratan-persyaratan yang setelah 1 bulan baru ada responnya dia kalau ini tidak bisa diklaim. Jadi keluarga kami tuh kayak ya sudahlah, mau bagaimana, intinya berarti selama ini mertua saya bayar itu memang santunan ke mereka begitu. Nah, menarik nih Dok, karena ini adalah curhatan langsung, pengalaman langsung dari Bang Arief di lapangan, ibarat kata walaupun salah sendiri bukan Manulife. Tapi yang mau aku tanyain adalah ternyata di lapangan banyak sekali kasus-kasus atau nasabah-nasabah yang mengalami kesulitan pada saat klaim. Menurut dokter gimana? Iya, ya ini menarik sekali nih pengalaman dari Bang Arief nih terhadap polis asuransi yang pernah dimiliki keluarganya. Jadi yang pertama saya mau menyampaikan sangat wajar kalau memang ada pro, ada kontra terkait dengan klaim asuransi dari pengalaman-pengalaman mungkin atau dari mendengar cerita dan sebagainya. Itulah tugas perusahaan asuransi, tugas saya dan teman-teman di perusahaan asuransi untuk mengedukasi sebanyak mungkin. Seperti sekarang ini, semakin touch point-nya banyak, informasi ke nasabah banyak, sehingga kita bisa menginformasikan bagaimana sih tata cara atau bagaimana sih prosedur-prosedur yang dilakukan di perusahaan asuransi. Nah, terkait dengan situasi yang dialami oleh Bang Arief sebenarnya adalah yang pertama, informasi mengenai pengajuan klaim asuransi itu harus sudah dimiliki oleh tertanggung atau nasabah maupun keluarga dari nasabah. Artinya apa? Apa saja sih syarat-syarat yang memang harus dipenuhi pada saat mengajukan klaim asuransi. Dan ada beberapa cara untuk mengetahuinya. Yang paling pertama itu ada di polis asuransi yang dimiliki, yang kita miliki, yang dimiliki oleh nasabah.
ada persyaratan-persyaratan apa saja dokumen-dokumen yang harus dipenuhi. Kemudian apabila ada sesuatu yang tidak dimengerti, mungkin bisa bertanya atau berkonsultasi dengan tenaga pemasar atau agen-agen asuransi, apa saja sih persyaratannya kalau ternyata satu saat kita harus mengajukan klaim asuransi. Atau juga selain berkonsultasi dengan tenaga pemasar asuransi, kita juga bisa berkonsultasi dengan customer service perusahaan asuransi kalau ingin mengajukan klaim, kemudian apa saja persyaratan yang harus dipenuhi. Karena penting sekali kita sebagai nasabah mengetahui apa saja dokumennya, apa saja prosedurnya untuk mengajukan klaim asuransi, baik klaim kesehatan maupun klaim meninggal dunia, supaya dokumen-dokumen yang sudah kita serahkan itu sudah sesuai dengan persyaratan yang sudah diperjanjikan sejak awal yang tercantum atau termaktub di dalam polis asuransi tersebut. Kemudian dalam prosesnya sendiri ada yang namanya prosedur, ada yang namanya pengecualian, ada yang namanya pengecualian polisi, artinya ada kondisi-kondisi yang memang tidak bisa dibayarkan oleh polis asuransi, dan itu sudah dicantumkan di dalam polis asuransi dan sudah tercantum secara jelas kondisi-kondisi apa saja yang tidak termasuk dalam bagian dari pertanggungan yang ditanggung oleh perusahaan asuransi. Selain itu juga ada kondisi di mana hal-hal yang memang sudah ada, misalnya kondisi kesehatan ya, sudah ada sebelum mempunyai polis asuransi, itu sudah dinyatakan secara transparan oleh nasabah kepada perusahaan asuransi, sehingga perusahaan asuransi sudah menilai secara keseluruhan kondisi-kondisi apa saja yang memang menjadi bagian yang akan di cover atau ditanggung oleh perusahaan asuransi, atau kondisi-kondisi mana yang nanti tidak akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Di satu sisi juga transparansi perusahaan asuransi terhadap proses pengajuan klaim, terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam polis juga menjadi satu kewajiban yang harus disampaikan kepada nasabah-nasabahnya. Nah, dengan adanya hal ini, komunikasi kedua belah pihak, pemahaman kedua belah pihak, transparansi kedua belah pihak, diharapkan proses klaim yang diajukan itu bisa lancar dan bisa jelas, kemudian tidak mengalami hambatan-hambatan atas hal-hal yang mungkin tidak disampaikan sejak awal. Oke. Kurang lebih seperti itu yang mungkin bisa saya sampaikan Bang Arief terkait situasi yang dialami oleh Bang Arief. Nah, berarti Mbak Dia ya, harusnya dari pihak asuransinya atau agen asuransinya itu yang menjelaskan kembali soal persyaratan dan cara klaimnya lagi gitu kan. Di awal. Ya. Karena kalau masalah tulisan saja begitu kan kecil-kecil ada bintang dulu, syarat dan ketentuan berlaku. Sementara orang tua kita kan kalau main HP saja dia matanya begini, dia tidak bisa baca. Sama fontnya harus gede-gede gitu ya. Iya, fontnya harus besar-besar. Iya, yang paling penting adalah betul. Kalau menurut aku ketika pihak agen asuransinya menjelaskan, kita pun juga harus asertif tanya sih. Ya, Karena apalagi polis itu kan tebel banget ya. Betul. Terus tulisannya kecil-kecil, Iya. kayak pengennya tolong bacain dong, ceritain aja, boleh tahu nggak gitu. Dan itu jadinya kita kepentoknya pas klaim. Kadang-kadang kita ketika mau klaim kita nggak tahu ternyata ada ketentuan-ketentuan yang sebenarnya nggak disupport. Iya. Tapi ekspektasi kita tuh disupport. Nah, berarti ya penjelasan dari awal, dan karena ya semua masyarakat mungkin ya malas membaca begitu. Iya. Sementara punya itu tebal kayak buku telepon dulu tuh. Iya, betul. Ya, jadi salah satu upaya juga ya untuk iqra gitu ya, untuk membaca. Jangan malas-malas membaca. Next, Dok, tadi sudah sempat disinggung bahwa yang ditanggung oleh perusahaan itu berbeda-beda. Jadi ketika seseorang mau klaim, itu tuh yang ditanggung sama perusahaan itu bisa jadi berbeda-beda. Itu apa aja sih biasanya, Dok? Jadi cakupan apa saja yang ditanggung oleh masing-masing perusahaan asuransi bisa berbeda-beda. Bahkan yang dalam satu perusahaan asuransi punya beberapa produk, antar produk saja bisa berbeda. Ya. Jadi pedomannya adalah polis yang dimiliki. Kembali lagi nih saya nih, polis yang dimiliki. Dalam polis sudah termaktub dengan jelas apa saja manfaat dan juga kewajiban dari perusahaan asuransi.
hak dan kewajiban masing-masing pihak antara perusahaan asuransi dengan nasabah ini sudah tertuang dengan jelas. Jadi kalau mungkin tadi sempat disinggung sama Bang Arif sama Dea, polisnya tebal, udah kayak buku telepon ya. Nggak buku telepon sih, mungkin buku telepon lebih tebal ya, yellow page itu ya. Tapi kita mungkin yang, kayaknya gimana ya cara baca polis asuransi itu, saya mungkin bisa memberikan sedikit tips. Tips yang paling pertama kita sebagai nasabah adalah kita membaca bagian kewajiban dan bagian hak dulu. Apa kewajiban kita? Misalnya di pasal ini untuk membayar premi tepat waktu, menginformasikan data-data kita secara jelas dan secara transparan. Kemudian hak kita adalah mendapatkan layanan-layanan seperti layanan klaim mungkin, layanan pemulihan polis apabila mungkin ada keterlambatan pembayaran premi, dan sebagainya. Itu tercantum. Kita baca dulu bagian kewajiban, kemudian kita baca bagian hak. Demikian pula sebaliknya, kita coba lihat kewajiban perusahaan asuransi apa sih, kemudian hak perusahaan asuransi juga apa. Jadi kita paham. Dengan memisahkan itu diharapkan kita bisa mengerti, oh ini kewajiban kita, ini hak kita, ini kewajiban perusahaan asuransi, ini hak perusahaan asuransi. Termasuk di dalamnya terkait dengan cakupan-cakupan. Ada produk-produk yang memang khusus untuk melindungi terhadap risiko-risiko kesehatan atau polis asuransi kesehatan. Ada juga cakupannya khusus untuk melindungi apabila terjadi risiko meninggal dunia atau polis meninggal dunia dan sebagainya. Ada yang terkait pensiun, pendidikan dan sebagainya, itu semua tercantum di dalam polis asuransi yang kita rencanakan atau kita sudah beli. Berarti kita langsung saja baca itu ya, hak dan kewajibannya. Hak dan kewajiban. Nggak usah baca daftar pustaka dulu. Enggak dong, enggak ada. Apalagi nomor telepon, enggak usah. Nggak usah ya. Jangan gitu Nah, ya. saya mau bertanya nih Pak Dokter. Silakan. Saya kan termasuk ini belum gabung lah ya kan di asuransi. Ketika kita sudah bayar premi begitu, cuman ada kemacetan lah di tengah-tengah begitu kan. Sementara kita mau klaim. mau lewat apa gimana tuh? Ya, mau lewat gara-gara kita tidak ada kerjaan. Invoice tidak cair. Iya. Nah, itu tuh kan. Nah, sementara ada kemacetan, cuman kita tetap lunasi begitu. Nah, beberapa tahun kemudian kita mau klaim. Nah, biasanya kan nah ini pertanyaannya, apakah ada kayak semacam kalau di bank itu BI checking begitu, ini pembayarannya tidak bagus nih, akhirnya tidak bisa mengklaim atau bagaimana Pak Dokter? Gimana tuh Dok? Iya, terima kasih Bang Arif, menarik di pertanyaannya nih. Saya hampir nggak pernah ditanya hal seperti ini. Berbeda, walaupun sama-sama institusi finansial. Yes. Tetapi kalau untuk polis asuransi ini adalah perjanjian dua pihak. Bahwa haknya nasabah apa, hak perusahaan asuransi apa, kewajiban nasabah apa, kewajiban perusahaan asuransi apa. Kalau dalam skenario atau situasi di mana nasabah mungkin mengalami satu situasi yang mengalami keterlambatan membayar, sebenarnya di dalam polis asuransi sudah tercantum ada masa leluasa. Jadi diberikan nih masa leluasa biasanya antara 45 sampai 60 hari. Rata-rata di 45 hari untuk bisa membayar preminya setelah tanggal jatuh tempo, diberikan leluasa apabila mungkin mengalami situasi dan harus membayar terlambat 2-3 hari, sebenarnya tidak akan ada perubahan atau situasi atau status polisnya tetap akan aktif. Tidak akan ada masalah dengan status polisnya selama 45 hari misalnya. Ternyata setelah 45 hari masih belum masih ada macet nih, Dok. Dana untuk membayar premi asuransi. Ya nggak apa-apa. Ada yang namanya proses pemulihan polis. Misalnya setelah 45 hari polis akan dinyatakan lapse atau tidak aktif dulu sementara. Sampai ternyata sudah bisa dilunasi kira-kira mungkin sebulan, 2 bulan kemudian, maka polis akan dilakukan proses yang namanya pemulihan polis. Supaya polisnya aktif kembali, sehingga tidak perlu beli polis baru dan mengulang semua prosesnya dari awal. Betul, jadi ada yang namanya pemulihan polis. Nah, untuk itu setelah polis diaktifkan atau misalnya membayar dalam masa leluasa, maka tidak akan ada pengecekan, tidak akan ada dampak bahwa wah nggak bisa nih klaim kembali kalau mengalami misalnya risiko terhadap kesehatan. Tetapi yang menjadi catatan adalah setelah masa leluasa, tadi saya sempat sampaikan ada
situasi polis menjadi lapse. Kemudian baru pembayaran preminya baru dilakukan 2 atau 3 bulan kemudian. Ya. Antara masa lapse ini, masa 45 hari, sampai polis aktif, inilah yang namanya pertanggungan itu tidak ada pertanggungan dulu. Karena dianggap polis sudah stop dulu nih sementara. Gitu. Jadi periode ini apabila terjadi risiko sakit, maka itu menjadi nasabah tidak mempunyai hak untuk mengajukan klaimnya. Tetapi setelah polis aktif atau dipulihkan, hak dan kewajiban nasabah kembali lagi seperti yang sudah diperjanjikan. Jelas Kurang banget lebih kan seperti itu. dijelasinnya. Ya sudah, saya daftar Manulife dulu. Oke, setelah ini saya akan menjadi agen. Loh, kok jadi aku gitu. Tapi benar, berarti ketika memang ada Sikomo lewat dan akhirnya kita mengalami kemacetan, itu ternyata ada batas apa tadi? 60 hari itu. 45 sampai 60 hari keleluasaan. Tapi kalau lebih dari itu harus segera dipulihkan polisnya, alias dibayar lagi. Siap. Yang penting selama rentang Sikomo lewat invoice tidak cair ini, jangan klaim karena nanti nggak bisa gitu ya. Dan selama Sikomo lewat, jangan yang diklaim itu keranjang online shopnya. Jangan. Nah ini juga menarik sih karena beberapa waktu lalu sempat juga ngobrol bahwa ketika memang kondisi pandemi ini kan kita lagi seret ya. Ya. Jujur-jujuran aja deh. Betul. Maka yang harus kita dahulukan pertama adalah hal yang kita butuh dulu. Salah satunya adalah asuransi gitu. Jangan kita pengennya bayar-bayar pay letter ya kan. Nanti akhirnya membludak dan menjadi hutang. Ngomong-ngomong soal asuransi lagi, gue balik deh Bang Arif. Kalau misalnya Bang Arif bawa mobil, terus kan biasanya kita suka ada ban serep. Iya betul. Lu ngerasa rugi nggak bawa ban serep? Tidak sih, karena tidak berat juga dan sudah ada tempatnya juga. Nah, berarti kan ketika kita bawa ban serep tuh bukan kita merencanakan ban kita bocor ya? Iya betul. Iya kan, tapi kita bawa aja supaya kita tenang gitu ya? Ih bagus. Bagus betul. banget. Bagus betul analoginya. Wih. Oh, maaf, langsung ngegebrak. Ini analoginya sebenarnya sama. Mungkin Dokter Edwin boleh tolong jelaskan ke Baladuit semua gitu ya, bahwa banyak orang yang berpikiran ketika kita bayar premi terus-menerus, tapi kok Tuhan memberikan kita kesehatan, orang ini merasa rugi. Loh, percuma tak berguna dong setiap bulan. Aku bayar bayar premi terus-terusan, ternyata aku nggak klaim nih. Iya. Padahal kan sebenarnya nggak gitu ya. Gimana nih Dok penjelasannya? Iya, yang pertama yang pasti ya kita harus bersyukur ya. Kalau kita diberikan kesehatan terus, itu yang paling pertama. Kemudian yang kedua, ketenangan diri atau peace of mind ini sesuatu yang tidak bisa dikonversikan dengan nominal. Betul. Kita merasa aman dan tenang dengan memiliki produk asuransi supaya membuat tubuh juga kita menjadi lebih sehat ya. Kalau kita peace of mind, kita tenang, kita juga lebih nyaman, sistem kekebalan tubuh kita juga jadi lebih baik, sehingga risiko-risiko untuk terjadinya penyakit akan harusnya jauh lebih berkurang gitu. Kita juga tahu kalau kita harus beraktivitas dan jika terjadi risiko misalnya dalam situasi pandemi, kebetulan kita punya polis asuransi kesehatan, terpaksa kita harus beraktivitas di luar rumah, kita juga tenang bahwa apabila terjadi risiko tersebut, ada perusahaan asuransi yang akan menanggung risiko itu. Jadi sesuatu yang kita sebut sebagai peace of mind ini nggak bisa dikonversikan dengan nominal bahwa, waduh, saya beli polis asuransi, saya nggak pakai-pakai, saya rugi dong. Iya. Kalau begitu ceritanya. Kalau ternyata ceritanya adalah saya nggak punya polis asuransi dan saya mengalami risiko, ya kan saya harus mengeluarkan uang sendiri untuk membiayai risiko terhadap kesehatan tersebut. Jadi ini sesuatu yang menurut saya tidak bisa dikonversikan dengan memiliki polis asuransi, membayar premi, kemudian saya rugi kalau saya nggak pakai gitu. Karena peace of mind ini adalah sesuatu yang harus kita dapatkan bahwa saya punya penanggung apabila satu risiko terjadi pada saya dan saya terpaksa mengalami risiko tersebut. Begitu.
Asal jangan juga sudah gabung asuransi, buka masker, terus aku sudah punya asuransi. Jangan juga, gitu ya. Penyakit datang padaku. Datanglah kepadaku, jangan ya. Coy, amit-amit. Mari kita ketuk kayu. Berarti ketika misalnya Baladuit punya asuransi lalu bisa bebas, aku nggak apa-apa deh sakit, ya jangan juga. Jangan juga, gitu iya, ya. betul. Dan tadi Dokter Edwin sudah sebutkan nih Baladuit bahwa peace of mind ini tidak ternilai harganya sama uang. Ketika misal kita memiliki ketenangan batin, ketenangan jiwa ketika kita beraktivitas, jauh lebih maksimal juga, imun kita jauh lebih bagus juga, dan akhirnya yang pasti kita tetap dilindungi. Nah, Baladuit, habis ini aku akan bahas kalau tadi masih seputar apa sih yang perusahaan berikan ke kita. Setelah ini kita akan bahas mengenai kita ini harus jadi nasabah yang seperti apa sih supaya klaimnya bisa lancar. Sebelum masuk segmen berikutnya, jangan lupa untuk like video ini, share video ini sebanyak-banyaknya, subscribe YouTube channel Manulife Indonesia, dan kunjungi juga website Manulife Indonesia. Transparansi klaim itu perlu dijaga dari kedua belah pihak, bukan hanya oleh perusahaan asuransi, tetapi juga oleh nasabah. Pertama dan yang paling penting adalah selalu jujur dalam semua proses. Dipersembahkan oleh